Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yanuar Andre dari kelompok 3 Pendidikan Sejarah A 2020. Saya akan membahas mengenai bab 3 yaitu teori konflik. Khususnya saya akan membahas subbab dengan judul kritik utama dan upaya menghadapinya dan teori konflik yang lebih integratif. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kritik utama dan upaya menghadapinya. Teori konflik telah dikritik dengan berbagai alasan. Misalnya, teori ini diserang karena mengabaikan ketertiban dan stabilitas. Sedangkan fungsionalisme struktural diserang karena mengabaikan konflik dan perubahan. Teori konflik juga dikritik karena berideologi radikal, sedangkan fungsionalisme dikritik karena ideologi konservatifnya. Teori konflik Dahrendorf menjadi subjek dari sejumlah analisis kritis. Misalnya, analisis Hazelrig pada tahun 1972, Turner pada tahun 1973, Weingart pada tahun 1979, termasuk pemikiran kritis oleh Dahrendorf sendiri pada tahun 1968. Hasil analisis kritis itu sebagai berikut. Pertama, model Dahrendorf tak secara jelas mencerminkan pemikiran Marxian seperti yang ia nyatakan. Sebenarnya, teori konflik ini merupakan terjemahan yang tak memadai dari teori Marxian ke dalam sosiologi. Kedua, seperti setelah dicatat, teori konflik lebih banyak kesamaannya dengan fungsionalisme struktural ketimbang teori Marxian. Yang ketiga, seperti fungsionalisme struktural, teori konflik hampir seluruhnya bersifat makroskopik dan akibatnya sedikit sekali yang ditawarkan kepada kita untuk memahami pemikiran dan tindakan individu. Kritik yang dilancarkan terhadap teori konflik dan fungsionalisme struktural maupun kekurangan yang melekat di dalam masing-masing teori itu menimbulkan beberapa upaya untuk mengatasi masalahnya, yaitu dengan merekonsiliasi atau mengintegrasikan kedua teori itu. Asumsinya adalah bahwa dengan kombinasi, maka kedua teori akan menjadi lebih kuat ketimbang masing-masing berdiri sendiri. Karya paling terkenal yang mencoba mengintegrasikan kedua perspektif berasal dari Lewis Coser dalam tulisannya The Function of Social Conflict tahun 1956. Jadi mereka beranggapan bahwa jika kedua teori ini digabungkan, maka akan saling mengisi sehingga bisa meminimalisir kekurangan dari teori itu. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teori konflik yang lebih integratif. Konflik sosiologi karya Collins sangat integratif karena jauh lebih berorientasi mikro ketimbang teori konflik makro Dahrendorf dan yang lainnya. Mengenai karya awalnya ini, Collins mengatakan, kontribusi utama saya untuk teori konflik adalah menambah analisis tingkat mikro terhadap teori yang beringkat makro ini. Saya terutama mencoba menunjukkan bahwa stratifikasi dan organisasi didasarkan atas interaksi kehidupan sehari-hari. Dari awal, Collins menjelaskan bahwa perhatiannya terhadap konflik tidak akan bersifat ideologis, yakni dia tidak akan mengawali dengan pandangan politis bahwa konflik adalah hal baik atau buruk. Dia mengatakan bahwa dia memilih konflik sebagai fokus berdasarkan landasan yang realistik, yakni bahwa konflik adalah proses sentral dalam kehidupan. Jadi Collins beranggapan bahwa dengan kita melihat dari orientasi yang mikro atau yang lebih kecil lagi, kita akan bisa lebih mengetahui alasan dari terjadinya sebuah konflik. Dan dia juga beranggapan bahwa konflik itu bukanlah hal yang baik atau hal yang buruk. Dia beranggapan konflik itu hal yang wajar terjadi akibat adanya interaksi sosial di masyarakat. Lalu stratifikasi sosial. Collins memilih memusatkan perhatian pada stratifikasi sosial karena stratifikasi sosial adalah institusi yang menyentuh begitu banyak ciri kehidupan, seperti kekayaan, politik, karir, keluarga, klub, komunitas, dan gaya hidup. Menurut Collins, teori-teori besar telah gagal menerangkan stratifikasi sosial. Teori besar yang dimaksud Collins adalah teori fungsionalisme struktural dan teori Marxian. Menurut pandangannya, stratifikasi sosial seperti semua struktur sosial lainnya dapat dikurangi ke tingkat individual dalam kehidupan sehari-hari yang saling berinteraksi menurut cara yang terpola. Jadi Collins beranggapan teori-teori besar seperti Marxian kurang menjelaskan secara detail dalam kehidupan sosial karena teori Marxian hanya membedakan masyarakat itu dari kelas kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Sedangkan Collins beranggapan bahwa kehidupan sosial itu jauh lebih rumit dari itu. Bisa dipisahkan melalui stratifikasi sosial tersendiri dari setiap orangnya. Karena stratifikasi sosial yang khusus juga akan menciptakan
pola interaksi yang berbeda juga. Lalu teori stratifikasi konflik. Collins kembali ke pendekatan konflik stratifikasinya sendiri, yang lebih banyak kesamaannya dengan teori fenomenologi dan etnometodologi ketimbang dengan teori Marxian atau Weberian. Collins bertolak dari beberapa asumsi, yaitu orang dipandang mempunyai sifat sosial atau sociable, tetapi juga terutama mudah berkonflik dalam hubungan sosial mereka. Pendekatan konflik terhadap stratifikasi dapat diturunkan menjadi 3 prinsip. Pertama, Collins yakin bahwa orang hidup dalam dunia subjektif yang dibangun sendiri. Kedua, orang lain mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengontrol pengalaman subjektif seorang individu. Tiga, orang lain sering mencoba mengontrol orang yang menentang mereka. Akibatnya adalah kemungkinan terjadinya konflik antar individu. Jadi, Collins menjelaskan mengenai mengenai bagaimana konflik itu bisa terjadi. Dia beranggapan orang orang atau manusia itu mudah sekali berinteraksi sosial, tapi karena orang itu mudah sekali berinteraksi sosial, akan mudah juga munculnya konflik di antara mereka. Lalu domain sosial lainnya. Collins tak puas menganalisis konflik di dalam sistem stratifikasi saja, tetapi memperluasnya ke berbagai bidang sosial lainnya. Misalnya, ia memperluas analisis stratifikasinya ke hubungan antara jenis kelamin yang berbeda dan antara kelompok usia. Begitu pula, Collins melihat hubungan antara kelompok umur, khususnya antara yang muda dan yang tua sebagai arena konflik. Gagasan ini berbeda dengan pandangan teoretisi fungsionalisme struktural yang melihat adanya sosialisasi dan internalisasi harmonis dalam hubungan antara yang muda dan yang tua. Collins melihat pada sumber daya yang dimiliki berbagai kelompok umur. Jadi, Collins justru beranggapan perbedaan umur antara yang tua dan yang muda itu salah satu faktor besar yang menyebabkan adanya konflik. Dia beranggapan bahwa karena orang yang lebih tua memiliki sumber daya yang lebih, maka ia merasa lebih berhak untuk mengatur orang yang lebih muda. Lalu ketika orang yang lebih muda itu beranjak dewasa, dia akan merasa bahwa dia sudah bisa memenuhi sumber daya hidupnya sendiri, sehingga dia akan melawan karena dia beranggapan bahwa dia punya hak atas dirinya sendiri. Ini berbeda dengan pandangan fungsionalisme struktural yang menganggap bahwa antara yang muda dan yang tua akan menciptakan hubungan yang harmonis karena mereka beranggapan bahwa yang tua akan membimbing yang muda sehingga menjadi hubungan yang harmonis. Sedangkan Collins melihat dalam perspektif yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.